Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fisika Lambau. Kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus, GLB dan GLBB. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana membedakan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan GLB, apa yang dimaksud dengan GLBB, dan bagaimana analisa grafik keduanya. Gerak lurus berubah beraturan atau GLB. Perhatikan speedometer berikut ini. Pada ilustrasi itu, nampak speedometernya tetap. Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, atau disebut juga gerak yang memiliki percepatannya sama dengan 0 atau tanpa percepatan. Gerak lurus beraturan memiliki persamaan V sama dengan S per T dan S sama dengan V kali T, di mana V adalah kecepatan benda, T adalah waktu, S adalah jarak. Perhatikan animasi grafik gerak lurus beraturan berikut ini. Jarak setiap titik selalu sama. Kalau kita perhatikan grafik V terhadap T, maka dia akan selalu konstan. Dan untuk grafik V terhadap percepatan terhadap waktu, dia akan menunjukkan angka 0. Kalau kita lihat dari grafik, pada jarak 0, dia menunjukkan angkanya 2. Dari percobaan waktunya T sama dengan 2 sama dengan 8. Kemudian untuk waktu detik ketiga, dia menunjukkan angka 11. Maka kita peroleh garis lurus. Nah, kita perhatikan untuk V terhadap T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4. Maka V adalah delta X per delta T. Mana yang delta X? Delta X untuk detik ke-4 adalah jaraknya posisinya 14 dan detik pertama 5. Maka 14 dikurang 5 akan menghasilkan 9. Dan waktunya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi kalau kita buatkan grafiknya, sepanjang waktu nilainya kecepatannya selalu konstan, yaitu 3 meter per second. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Perhatikan ilustrasi speedometer berikut ini. Jarum yang ditunjukkan oleh speedometer selalu berubah, terkadang naik atau terkadang turun. Pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, benda bergerak dengan kecepatan tidak tetap. Bisa dipercepat atau percepatannya positif, atau bergerak diperlambat atau percepatannya negatif. Perlambatan dan percepatan negatif. Bila melambat, maka laju sesaatnya akan menurun. Jadi jika percepatannya negatif, maka dia mengalami perlambatan. Perhatikan animasi grafik gerak lurus berubah beraturan dipercepat berikut ini. Setiap titiknya selalu berubah jaraknya. Untuk V terhadap T, kita perhatikan grafiknya membentuk gerak parabol. V terhadap T dia naik seperti ini, dan untuk percepatannya selalu konstan, bernilai positif. Sedangkan untuk animasi grafik gerak lurus berubah beraturan diperlambat, setiap titik-titiknya berubah, makin lama makin kecil. Nah, untuk grafik posisi terhadap waktu,
bentuk grafiknya seperti ini. Sedangkan V terhadap T dia akan menurun, sedangkan percepatannya bernilai negatif. Jadi gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap, dengan persamaan bahwa percepatan itu adalah delta V per delta T, atau selisih dari Vt dikurang V0 per T, atau Vt sama dengan V0 tambah At. Nah, sehingga kalau rumusnya jarak adalah V0 T tambah setengah At kuadrat. Dari dua persamaan tadi, maka kita dapatkan sebuah persamaan lagi bahwa Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2As, di mana Vt ada kecepatan akhir, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan S adalah jaraknya. Jika kita masukkan kurva V terhadap T untuk GLBB ini, nah misalkan dari hasil percobaan kita peroleh, ya, ini V terhadap T. Nah, A itu adalah delta V per delta T. Nah, untuk selang waktu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4, kita lihat untuk T sama dengan 1, maka kita peroleh kecepatannya adalah 5, sedangkan detik keempat kecepatannya adalah 14. Jadi 14 dikurang 5 sama dengan 9, selang waktu yang ditempuhnya 4 dikurang 1 sama dengan 3, maka 9 bagi 3 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Percepatan ini selalu konstan, sedangkan jarak yang telah ditempuhnya adalah luas daerah di bawah kurva. Perhatikan, bentuk grafik di bawah kurva ini merupakan bentuk trapesium. Maka luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Nah, kita lihat sisi sejajar yang pertama adalah 2 dan sisi yang berikutnya adalah 17. Jadi setengah kali 17 tambah 2 dikali dengan tingginya merupakan selang waktu, yaitu 5, sehingga kita peroleh hasilnya 47,5 meter. Di jarak yang telah ditempuhnya sekitar 47,5 meter. Jadi rumus yang harus diingat dalam gerak lurus berubah beraturan ini adalah A sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu, atau A sama dengan delta V per delta T. Berikutnya Vt sama dengan V0 tambah At. Kesimpulan, gerak lurus berubah beraturan memiliki ciri khusus, yaitu lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatannya tetap. Bentuk grafiknya seperti berikut ini. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dengan percepatan tetap. Sedang bentuk grafiknya adalah seperti berikut ini. Contoh soal. Perhatikan grafik berikut ini. Dari grafik, tentukan pada jarak berapa mobil A dan mobil B bertemu lagi jika keduanya berangkat dari tempat yang sama. Jadi mobil A bergerak dengan kecepatan konstan, mobil B bergerak dengan percepatan konstan. Dari soal kita tahu bahwa mobil A bergerak dengan kecepatan konstan sejauh 80 meter per second. Sedangkan mobil B melakukan gerak lurus berubah beraturan. Dari analisa grafik, jenis gerakan mobil A adalah GLB dengan kecepatan yang selalu konstan, yaitu 80 meter per second. Sedangkan untuk gerak B melakukan gerak GLBB. Ya, jadi grafiknya nampak sini adalah garis lurus, nah yang cenderung naik. Maka percepatannya adalah A itu adalah delta V per delta T. V-nya adalah nanti V 80 dikurang 0 dibagi delta T-nya adalah 20 dikurang 0, karena mula-mulanya titiknya 0. Sehingga kita dapatkan A itu adalah 80 dibagi 20 sama dengan 4 meter per second kuadrat.
Nah, kedua mobil akan bertemu jika jarak yang ditempuh keduanya sama. Misalkan selang waktunya kita tentukan adalah T. Jadi, pada mobil B adalah karena melakukan GLBB, maka S-nya adalah V0 T tambah setengah AT kuadrat. V0-nya tadi di sini adalah 0 dari grafik, tambah setengah A-nya kita dapatkan tadi adalah 4 T kuadrat, maka jarak yang ditempuh oleh mobil B adalah 2 T kuadrat. Untuk mobil A adalah melakukan gerak GLB. Rumus jarak adalah V dikali T. Kecepatannya selalu konstan 80 dikali T. Maka persamaan untuk jarak mobil A adalah 80 kali T. Jarak yang ditempuh oleh mobil A sama dengan mobil B. Mobil A melakukan GLB, maka S-nya ada VA kali T, dan mobil B melakukan GLBB. Rumusnya V0 T tambah setengah AT kuadrat. Kita masukkan angkanya tadi 80T sama dengan V0-nya adalah 0 tambah setengah A kita tadi ada 4, maka 80 sama dengan 0 tambah setengah AT kuadrat. Tadi dapatkan angkanya 2T kuadrat kurang 80T sama dengan 0, maka T kuadrat kurang 40T sama dengan 0, maka kita faktorkan dapat T sama dengan 0, T2 nya adalah 40. Jadi kedua mobil bertemu lagi pada saat T sama dengan 40. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk mobil A, jarak yang ditempuhnya adalah SA sama dengan VA kali T. 80 kali waktunya kita dapatkan tadi 40, maka dapatlah 3.200 meter. Soal yang kedua, mobil A dan mobil B dalam kondisi yang terpisah sejauh 1.200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati dengan kecepatan konstan. Masing-masing adalah VA 40 meter per second dan VB 60 meter per second. Hitunglah jarak mobil A dan mobil B. Yang B, waktu yang diperlukan kedua mobil berpapasan. Dan C, jarak mobil B dari berangkat saat berpapasan dengan mobil A. Kedua mobil bergerak saling mendekati dengan kecepatan konstan. Karena mereka kecepatannya adalah konstan, berarti gerak keduanya adalah gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Di kuncinya kecepatan konstan. Jadi kalau kita buat gambarnya di sini, ini adalah mobil A. Kita buat seperti ini. Nah, ini adalah mobil B-nya. Kita buat mobil B. Ini ada mobil B. Kemudian mobil A bergerak dengan kecepatan di sini adalah 40 meter per second. 40 meter per second. Dan mobil B bergerak saling mendekati. Ini adalah jaraknya, kecepatannya adalah tadi ini mobil B. VB nya kita buat tadi adalah 60 meter per second. Jarak keduanya terpisah pada jarak 1.200 meter. Jarak dari benda A, mobil A, misalkan adalah X. Jadi kalau begitu kita buatkan di sini
dari mobil A ini misalkan jaraknya adalah X ya, maka jarak dari mobil B saat dia bertemu adalah 1200 dikurang X. Nah, sehingga waktu TA nya sama dengan TB, waktu dia berpapasan. Maka di sini jarak mobil A itu SA per VA ya, SA nya adalah tadi X, VA nya adalah 40 meter per second, sama dengan SB. Jarak SB itu adalah 1200 kurang X bagi dengan VB nya 60. Nah, berarti di sini kita buatkan, kita sama-sama kita bagi coret ya, 40 itu adalah 4, di sini 6, berarti kalau kita sederhanakan lalu kita kali silangkan, berarti ini 6X sama dengan 4 kali 1200 kurang X, sama sekalikan ke dalam, maka kita dapatkan 6X sama dengan 4800 kurang 4X, berarti 6X tambah 4X, kita pindah ruaskan, 10X sama dengan 4800, maka kita dapatkan X nya adalah 4800. Jadi X nya di sini kita buat sambungannya. Ini enggak jelas ya, berarti X sama dengan 4800 ya, 4800 kurang nolnya dibagi 10, dapat X nya adalah 480 meter. Jadi X yang kita misalkan di sini jarak mobil A ke titik dia bertemu, X nya adalah kita bedakan warnanya ya, kita misalkan warnanya sekarang warnanya adalah, ibu maunya warna hitam lah ya. Jadi X yang kita misalkan itu kita dapatkan bahwa X itu besarnya, jarak pertemuannya dari titik mobil A ini adalah 480 meter, sedangkan untuk mobil B berarti kita kurangkan 1200 dikurang 480 meter sama dengan kita dapatkan ini 0, ini 10 kurang 2, 8 adalah 2, kita dapatkan ini adalah 2, berarti tinggal 11 dikurang 4 adalah 7. Jadi kita tulis di sini 11 dikurang 4 nya adalah 7, sehingga jarak jarak pertemuan mobil B adalah 720 meter, sedangkan mobil A dia bertemu pada jarak 480 meter. Waktu yang diperlukan kedua mobil saling berpapasan, kita misalkan aja dari mobil A, X sama dengan VA kali T. Tadi kita dapatkan X nya 480 dikurang kecepatan mobil A adalah 40 kali T, maka kita dapatkan T nya adalah 12 detik. Jadi waktu yang diperlukan oleh mobil A, jadi T nya sama dengan, ini waktunya ya, sama dengan waktu yang diperlukan oleh mobil B, sehingga waktunya sama-sama 12 detik ya. Jadi kuncinya waktunya sama, kita peroleh dapatkan dari soal itu. Nah, jaraknya sudah kita ketahui, maka kita peroleh mobil A dengan mobil B waktunya adalah 12 detik. Nah, jarak mobil B dari tempat berangkat sampai berpapasan dengan mobil A itu adalah SB sama dengan VB kali T. T-nya tadi adalah 12, 60 meter per second kali 12 detik sama dengan 720 meter.
Contoh soal yang ketiga, diberikan grafik seperti berikut ini. Ini VA, B, VB, dan CD. Nah, dari grafik ini kita tahu bahwa bentuk grafik ini dari A ke B itu adalah GLB karena dia memenuhi peningkatan. B ke C dia konstan, ya. B ke C dia konstan, berarti dia mengalir saat itu adalah GLB. Sedangkan C ke D dia adalah dipercepat lagi. Nah, sekarang berapa jarak antara C ke D, ya, A ke B, dan jarak totalnya? Untuk menyelesaikan soal berikutnya, kita bisa membuat menyelesaikannya dalam bentuk grafik saja. Nah, dari grafik kita lihat untuk lintasan A ke B, bentuk grafiknya adalah segitiga. Jadi dari grafik A ke B lintasannya adalah segitiga, maka ini sebenarnya adalah grafik GLBB. Gerakannya adalah gerak lurus berubah beraturan, karena kita lihat di sini terjadi mengalami percepatan. Jadi benda mengalami percepatan, maka kita buat di sini untuk lebih jelasnya. Nah, kita tulis, nah, lintasan AB, ya, lintasan pada AB itu adalah selang waktu, selang dari A ke B, waktunya adalah 3 detik, maka bentuknya adalah bentuk segitiga. Jadi yang ini adalah dari selang A ke B, ya, adalah segitiga, maka luas segitiga adalah setengah alas. Ini segitiganya, jadi ini adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, sama dengan alasnya adalah setengah dari alasnya adalah 3 kali tingginya adalah 2. Nah, kita coret ini, maka dapatkan 3 meter. Jadi lintasan AB jarak dari tembuhnya adalah 3 meter. Kemudian untuk BC ini merupakan gerak GLB, gerak lurus dengan kecepatan konstan. Kita bisa ambil untuk selang waktu BC. Nah, kita pakai saja rumusnya, dia berbentuk persegi, maka luas persegi itu adalah persegi 4 adalah panjang kali lebar. Jadi yang jarak itu adalah luas daerah di bawah kurva. Ini adalah bentuknya adalah persegi, maka panjangnya adalah 7 dikurang 3 kali tingginya adalah 2. Nah, tingginya adalah 2, maka ini adalah 7 kurang 3 adalah 4 kali 2 sama dengan 8 meter. Nah, untuk selang waktu C ke D, selang waktu C ke D ini bentuknya adalah berupa trapesium. Maka untuk selang waktu CD, maka kita pakai aja rumus trapesium. Nah, rumus trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar kali dengan setengah tinggi, ya, kali dengan setengah tingginya. Nah, mana yang sisi sejajar adalah jumlah sisi sejajarnya adalah ini adalah 2, ini 2 ditambah sisi sejajar satu laginya adalah ini, jarak ini ke sini adalah 6, ya, kali tingginya adalah 8 kurang 7, 9 dikurang 7. Nah, dapat 2, berarti ini kita jumlahkan 8 meter. Nah, jadi selang jarak total, ya, jarak total dari A ke B, A ke D,
S totalnya SAD atau jarak totalnya adalah SAB tambah SBC tambah SCD. Ini adalah 3 meter tambah 8 meter tambah 8 meter, sehingga kita peroleh 19 meter. Sampai jumpa lagi di channel Fisika Lambo pada pembahasan materi-materi fisika berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.